Begini dikatakan oleh guru kita, manfaatnya itu adalah ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Kita ini coba mengenal Allah yang Maha Kuasa, ya, itu sebagai kewajiban bagi kita mengenal Allah, ya, yang udah berkali-kali disebut. Kalau kenal beda sama tahu. Kalau tahu mah kalau ditanya, Bapak tahu itu jalan Karyawan 3, tahu, ya, tahu jawabannya, tahu di sono ada di Karangtengah. Tapi kenal belum tentu. Kalau orang Pondok Kacang, orang jauh dah Tangerang, ditanya Karyawan 3, dia pernah dengar, tahu. Tapi kalau ditanya kenal nggak, belum tentu. Karena yang kenal itu sebagai contoh, dia tahu Karyawan 3 adanya di Karangtengah. Tapi begitu malam Senin ditutup itu jalanan karena ada pasar malam, yang sekedar tahu bingung pas lewat situ. Dia nggak tahu jalan ke Nanga, nggak tahu ke kanannya bisa ke Masjid At-Taqwa. Itu beda tahu sama kenal. Ya, maksudnya gimana sih dalam pelajaran kita ini? Biar supaya bukan sekedar tahu tapi kenal. Maksudnya mah kita itu disuruh ningkatin dari yang memang keturunan Islamnya ini kita, ya, kepada yang punya dalil tingkatannya lebih tinggi dah. Jangan taklid, ya. Kalau taklid gimana? Taklid penjelasannya udah tuh di Masjid At-Taqwa. Maksudnya jangan sampai kita ini habis ngaji kalau ditanya di jalan atau sama temen itu, siapa sih yang memberi rezeki kepada engkau, pada teman gitu, pada lu gitu misalkan, pasti dijawab yang memberi rezeki Allah, ya. Siapa sih yang ngasih hidup nih, bisa jadi hidup karena ini, pasti dijawab sama orang itu, ya Allah lah, Tuhan, ya. Ditanya Tuhannya siapa sih? Allah. Itu kan baru bentuknya perkataan. Tapi kalau belum tahapannya kenal, baru sekedar tahu doang Tuhannya Allah, itu belum ada upaya terbersit dalam hatinya berbentuk dengan perbuatan, keseharian, dan perkataan. Kalau itu cuma perkataannya, karena dia baru tahapan imannya itu baru sekedar berlisan. Dia bilang ya Tuhan Allah, ya. Siapa Tuhannya? Allah. Itu yang bisa dapat rezeki banyak, itu bisa hidup sekarang, pasti dijawab kalau dia bilang Allah. Tapi jawabannya itu tidak diiringi dengan perbuatan, ya. Sholat yang enggak sholat, taraweh, ya taraweh mah sunnah dah, puasa dah, puasa enggak puasa, ya. Apa aja yang berkaitan dengan rukun Islam, haji enggak haji, pergi ke luar negeri mah kemana aja sampai, ya, ke Singapura sampai, ke Turki sampai, ke Dubai sampai. Gimana taunya? Ya sekarang mah kelihatan orang adanya di mana, di media bisa kelihatan. Tapi seumur umur biar uangnya banyak, nggak pernah itu pesawat yang ditumpanginnya turunnya di Mekah dan Madinah, pergi haji nggak pernah. Nah, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu Allah, ya. Tapi nggak ada action, nggak ada sebagai bukti dia itu Tuhannya Allah berupa melaksanakan rukun-rukun Islam, ibadah, pelaksanaan. Karena yang namanya keyakinan itu nggak cukup dengan perkataan doang. Yang namanya iman tuh at-tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hatinya. Wal af'alu bil arka, dijalanin bukti daripada dia iman omongannya dengan menjalankan rukun-rukun, ya. Itu jadi ada keyakinan dalam hati, ya, diucapkan dalam lisannya, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan wa af'alu bil arkan, dan perbuatannya melaksanakan rukun-rukun
daripada agama rukun-rukun Islam itu. Nah itu lengkap. Nah ini manfaatnya diantaranya tadi kita duduk-duduk begini nggak kosong, manfaatnya luar biasa. Apa di atas nomor 1? Ma'rifatullah. Kita diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahaya nih pemahaman orang. Ada orang Sunda Sunda wiwitan. Ada orang yang ibaratnya salah mengenai pemahaman ini, bisa repot. Ada orang yang mengatakan, iya, yang penting Tuhannya Allah. Saya punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan yang penting mah udah ngakuin Tuhan katanya dia. Biasanya pinteran nih. Kalau ini dari bicara dan apanya juga bisa mengelabuin atau bisa orang terperdaya, bisa yakin tuh sama dia. Apa? Dia bilang, ya udah yang penting mah kita yang namanya menjalankan rukun, saya sholat apa kan yang penting ingat gitu kan. Kalau udah inget ya udah, nggak usah sholat, nggak usah datang ke masjid, ke musola, ngapain. Yang penting saya mah inget aja, atau eling gitu. Eling aja cukup katanya. Karena yang dimaksud dengan ibadah, sholat dan lainnya kan tujuannya ingat sama yang maha kuasa. Jadi saya mah asal udah inget aja nggak perlu sholat. Ya kira-kira ada nggak yang punya pendapat begitu? Ada nggak? Ada. Itu berabe. Di antaranya manfaat duduk-duduk ini, kita biar bisa paham siapa itu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya. Ya, jangan sampai itu salah. Kalau ada yang ngomong begitu mah ya udah, kalau begini saya kasih contoh ya. Sekarang saya ajak mancing dah, mancingnya agak jauhan di Tanjung Kait ya, sebagai contoh. Ajak aja tuh kalau yang punya pendapat begitu. Ya, kemudian karena kita yang ngajak kan kita yang tanggung jawab makan dan lainnya. Dia udah waktunya makan ngomong, waduh saya lapar ini, perasaan saya lapar, udah haus. Jauh perjalanan nih Tanjung Kait, biar namanya Tangerang juga jauh, itu dekat jaraknya bisa 3 jam ya. Lalu kalau dia minta makan kita ajak ngomong, ya udah yang penting coba dah ingetin nasi padang, ingetin minum es jeruk ya, ingetin makanan yang enak-enak. Coba kita bilang gitu, kita tanya kira-kira itu berasa kenyang apa enggak? Enggak berasa. Iya, itu eling. Kalau eling aja ya begitu, eling misalkan. Kira-kira itu kalau yang diingetin atau yang dia mau karena kondisi perut itu lapar, dengan ingatan-ingatan nasi padang, dengan ingatan nasi dan lauk penuh, kira-kira dapat kenyang enggak? Enggak. Lah itu begitu, bahwa yang namanya agama, yang namanya iman itu enggak cukup dengan perkataan, tapi harus ada perbuatan, harus ada keyakinan dalam hati, sehingga ya enggak ngomong atau enggak menjalankan berdasarkan kemauan sendiri ya, berdasarkan hawa sendiri. Kalau enggak nyampur, enggak ikut ya di lingkungan, enggak ikut di mana-mana penjelasan tentang tauhid ini, jadi yang bermain adalah otak sendiri. Karena yang begitu berasa dia paling pintar, dia paling hebat, segala sesuatunya berdasarkan hawa dia ya, kemauan dia. Jadi tambah kenceng aja tuh ya. Padahal mah dari zaman dulu 200-an tahun itu diajarin ya oleh ulama-ulama turun menurun terus. Yang ini ilmu ini kan 200-an tahun. Kalau nggak dipelajarin, nggak ada upaya, ya sulit. Yang bermain hawanya aja. Ya kalau dia berpikir terus pakai otak, pakai akal, ya ketemu sih yang dia maksud. Ya sekarang mah udah ingat aja, eling aja. Asal ingat udah cukup. Ya. Itu bisa repot, bisa berabe. Karena keyakinan itu ya mengenai keimanan ini harus cari gurunya, harus ada tempat belajarnya. Nggak boleh mengandalkan pemikiran dan otak pribadi. Itu yang pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, di sini disebutkan, saya persingkat, wa rasulihi, dan mengenal rasulnya.
Kita nggak bisa itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, tapi harus melalui pintu. Nggak ada pintu yang lain kecuali pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diutus malaikat kita bingung ngikutinnya. Malaikat nggak makan, nggak nyari duit. Malaikat nggak sakit. Malaikat nggak punya kewajiban. Dia nggak makan-makan terus ada hidup. Malaikat nggak bisa kita contoh, nggak bisa kita tiru. Makanya untuk membumikan keyakinan itu, maka diutus oleh Allah dari jenisnya manusia, namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedahnya, kita diajarkan dalam kitab ini upaya mengenal yang maha kuasa wa rasulihi, dan mengenal rasulnya. Siapa sih rasul? Rasul sama manusia, sakit rasul, berobat ya berobat. Rasul nyari rizki, dagang. Rasul rugi nggak pernah, rugi sama. Ya, itu jenisnya manusia, makanya kita boleh nyontoh di situ. Nyontohnya sejenis manusia juga, lengkap. Yang paling paripurna ini contoh itu baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita hidup tadi yang dibacakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ada tuh yang Syekh Nawawi Bantali tulis. Apa sih? Enggak pernah di dalam hidupnya kelihatan Nabi itu angop. Makanya kita kalau angop ditutup. Yang nikmat mah yang merupakan kita bersyukur harus kalau bersin tuh. Ya, bersin. Kalau angop ini banyak unsur yang masuk daripada setan di situ. Makanya kalau yang lihat tuh yang guru-guru kita tuh, Kiai Fahrudin siapa, nggak kelihatan dia lagi ngajar atau di muka umum angop, kecuali kita. Nah, ya angop itu harus ditutup dan dikendalikan sebenarnya. Karena contohnya tuh di dalam sholawat yang kita baca kalau mau ngaji, nggak pernah sepanjang hayatnya Rasul itu angop, ya angop, ya nggak pernah itu. Di antaranya apa lagi? Wa kitfahu qad alata ala qaumin iza jalasu. Nabi itu kalau duduk sama jamaah sama sahabat selalu pundaknya lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Pokoknya walaupun itu posturnya sahabat yang paling gede pun fisiknya, Rasul itu paling tinggi kelihatan, beda ya. Karena luar biasa, semua kesempurnaan ada di baginda Rasul. Sebagai contoh kita, ya. Rasul istrinya meninggal. Siti Khadijah, anaknya 6 Nabi kita Rasul, ditinggalin anak 6, tapi luar biasa berhasil semuanya. Ya. Coba kita kalau tinggalin istri, ya anaknya ada 6, waduh bagaimana berasa tuh? Beda kalau suaminya meninggal, istrinya ada 6 juga, itu ke cover anak-anak hatinya rapi begitu. Ya kalau laki-laki bisa kocar-kacir. Itu dicontohkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul sejak lahir sudah dikhitan. Sib za muhtatani, udah dikhitan. Sehingga nggak ada orang yang ataupun siapapun yang melihat bagian yang penting daripada Rasul. Rasul itu ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya lalat nggak pernah nempel di badannya, ya karena begitu bersih suci baginda Rasul, nggak ada lalat itu nempel di badannya Rasul, ya. Dan binatang buas pun kalau sama Rasul, ya dia itu malah mendekat. Ya, ngucapin salam kepada Rasul. Itu ditulis ya. Waktu masih kecil kan, waktu tinggal sama kakeknya itu Rasul, itu anaknya kakeknya itu sepupunya pada ngangon kambing. Cuman ada satu tempat yang rumputnya bagus, luar biasa subur. Cuman itu ponakan-ponakannya apa sepupunya nggak ada yang berani menuju tempat itu. Ngapa? Di situ ada harimau, ada macan. Itu Nabi nanya, di mana yang paling bagus rumput itu? Dikasih tahu di balik bukit itu. Cuman banyak macannya. Rasul pergi, dilihat sama sepupu-sepupunya.
itu harimau, itu macan mendekat sama Rasul. Ya, itu diantara mukjizatnya. Banyak mukjizat-mukjizat. Karena kita sebagai jenisnya manusia dikasihlah sebagai utusan yang harus kita ikutin, yaitu jenisnya manusia juga, dengan berbagai kesempurnaannya. Nggak bisa kita kalau nggak melalui pintu Nabi kita Muhammad. Makanya disuruh sholawat banyak-banyak, ya, karena yang bisa beri syafaat menolong kita ya baginda Rasulullah SAW. Ini Rasul yang paling mulia. Ini lantaran diciptakan bumi, langit dan sebagainya. Ini lantaran adanya Rasulullah baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama, ma'rifatullahi wa rasulih. Kita ini duduk-duduk tujuannya biar kita kenal sama Allah, sama Rasul. Kalau nggak kenal repot, apalagi udah menyimpang-nyimpang. Belum masih standar sama kita, udah berpikir ada namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu tingkatannya udah kemana-mana. Lah kita mah intiannya satu, disuruh meningkatkan keimanan. Yang dulunya kita ini makomnya namanya taklid. Kita kan ngikutin keturunan Islam. Karena baba emaknya Islam jadi Islam. Ya, itu namanya taklid. Tapi masalah keyakinan nggak boleh begitu. Karena kita punya akal, dikecam itu sama para ulama. Berarti akalnya nggak dipakai. Kita itu harus mengenal Tuhan, tahu kepada Tuhan itu dengan sendirinya daripada yang kita diciptakan nih. Dari yang paling dekat aja dah. Kita berpikir nih kita punya hidung nih. Hidung kok ini boros banget ya Tuhan. Kalau hidungnya lubangnya satu kan bisa. Kok ditaruh dua ini? Ya, orang berpikir sampai ke sono. Ya banyak dipikir-pikir yang bukan-bukan tadi. Diantaranya yang penting mah eling. Nggak ada itu keyakinan yang penting udah nggak pakai sholat, yang penting eling. Ya, rezeki banyak. Ya nggak ada kaitan sama rezeki. Ya, itu kita disuruh kenal harus dengan dalil yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Tadi hidung kembali. Wah, kalau hidung itu banyak bener boros berarti. Ya, suatu saat kita itu kena sakit pilek. Flu itu yang diantara gejalanya hidung mampet. Coba bayangin kalau pada saat itu kita punya lubang satu, pilek ketutup, bisa repot. Napasnya dari mana? Ini ketutup satu bisa pindah, ininya kosong, bisa napas. Ini ketutup pindah kemarin. Itu kekuasaan. Dari situ aja, ya Allah, itu nggak mungkin ini kalau yang bukan nyiptain yang Maha Kuasa. Ketemu dengan dalilnya yang paling dekat sama kita. Ini kita duduk-duduk di antara itu, ma'rifatullahi wa rasulih. Kita upaya kenal sama Allah wa rasulih, dengan rasulnya juga. Ya, di sini banyak nanti kita kenalnya melalui sifat-sifatnya. Mengapa disebut sifat 20 itu nanti jelasin di bawah. Kita supaya kenal itu. Kalau udah kenal mah udah dijamin hidupnya bakal enak, bakal nyaman. Karena apa? Karena dia tahu dia itu porsinya ibarat orang mah lagi namu di hitanan. Kalau dia ngerti bahwa dia tamu di acara hitanan, nggak mungkin dia protes-protes sama tuan rumah yang ngadain atau yang punya rumah yang ngadain hajat itu. Nih makanannya begini aja, waktunya kalau bisa begini, nih bakunya nggak bisa. Karena dia tahu posisinya tamu, dia maksimalkan posisinya. Ya dia mah kondangan aja ikhtiarnya. Yang itu mah udah ada yang punya rumah yang siapin. Nah itu begitu kita posisinya adalah kita itu di dunia ataupun di rumah kita tamu. Yang punya yang ngurus kita siapa? Ya yang Maha Kuasa. Kalau udah kenal itu aja udah luar biasa. Beda hidup nyaman. Karena dia tahu semuanya udah disiapin. Ada yang namanya tadbir yang ngurusin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, arih nafsaka bitadbir. Kalau kata hikam, kata kitab hikam Ibnu Athaillah, itu udah istirahatkan, berhenti ya daripada kita ini manusia untuk berpikir ngatur. Ya, yang ngatur mah udah ada yang Maha Kuasa. Dari pertemuan orang ini laki perempuan masih mudanya belum berjodoh, dikasih tuh dikumpulin jadi ketemu jodoh. Udah berjodoh nikah dikasih apa namanya pasangan.
itu ditaruh di rahim. Dari rahim itu diupayakan sampai bisa hidup. Dengan apa? Dengan orang tuanya yang perempuan itu berhenti head, mennya berhenti, buat biar supaya jabang bayi itu hidup. Terus diproses sama Allah SWT, diatur udah. Kalau dia pengen makan, bagaimana? Dia nggak punya gigi, masih dalam kandungan itu, yang kuasa kasih. Sebagaimana dalam Al-Quran, kalau dia laki-laki, lizzakari bislul khazil usain. Kalau laki-laki ini makannya agak banyak susunya banyak kan, yang laki-laki tuh. Beda orang hamil laki ya dengan orang hamil yang perempuan. Udah diatur sampai lahirnya. Ya sampai detik ini kita juga nggak tahu. Ya kayak Pak RT Agus nggak tahu dari dulu dia bakalan ada di Karawang 3, bakalan hidup di sini jadi RT, nggak ada yang tahu. Semua udah diatur ya, sehingga kita nggak ngotot bagaimana, udah ada yang ngatur. Orang kita ini lemah manusia ya, kita sungguh lemah ya. Ya banyaklah kejadiannya. Orang lagi main bola aja tuh lari, tiba-tiba kolab jatuh, dia berhenti, jatuh. Enggak mesti waktu apa nunggu tua atau nunggu umur sekian 10, enggak. Ini ukurannya. Kalau kita mengenal Allah, pasti kita mengenal diri kita. Ini sih kita siapa ini? Ya, ibaratnya kalau betenteng di denteng itu berarti belum hidup, belum mengerti itu manusia. Nah, itu repot itu. Ini diantaranya singkat saya baca 1 baris setengah. Faidatuhu wa faidatuhu ma'rifatullah wa rasulih. Di antara kita duduk-duduk ini tujuannya biar kita kenal Allah dan kenal Rasulnya. Fa insyaallah kalau udah ngerti ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya luar biasa. Hidupnya tenang.